Tes tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu teman-teman ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG hari ini terkoreksi 0,49% ya, ditutup di level 7196. Kemudian dari segi net foreign, hari ini masih ada net foreign buy walaupun tipis teman-teman ya. Nah, seperti yang udah kita bahas-bahas sebelumnya, maka di sisa minggu ini menurut saya IHSG masih cenderung untuk sideways dulu ya, konsolidasi dulu. Support terdekat ada di 7140 ya. Selama indeks masih bertahan di atas itu, maka IHSG masih ada peluang melanjutkan kenaikan. Maybe dia akan kembali menguji 7140-nya, and then habis itu lanjut ke sekitaran 7300 or maybe 7400. So far menurut saya sih IHSG masih oke ya, masih baik-baik saja selama dia masih bertahan di support selama dia masih bertahan di channeling ini ya, channeling uptrend yang dia buat ini ya. Selama IHSG masih bertahan di atas ini, menurut saya IHSG masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke. Sekian ya untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini itu saham SAME teman-teman ya. Dimana SAME ini sendiri udah sering sekali kita bahas ya. Nah, SAME kalau teman-teman ingat, pertama kali kita rekom beli itu di harga ini ya, di sekitaran 350. Dan terakhir kali saya bahas juga SAME itu saya sarankan beli di range ini ya, di range 410 sampai 400-an ya. So far SAME masih oke ya. Hari ini pergerakannya cukup menarik ya, dimana dia naik 4% lebih dengan disertai volume yang kembali meningkat teman-teman. Jadi SAME dia hari ini juga break pattern yang namanya penan teman-teman ya. Di hari ini break bullish penan, volume meningkat. Jadi menurut saya pribadi, peluang SAME untuk break 450 ini ada. Dan kalau SAME mampu break 450, potensi ke 500 sampai 520 itu bisa teman-teman. Jadi so far menurut saya SAME cukup menarik. Untuk support terdekat ada di sekitaran sini ya, 430 sampai 430 sampai 424 ya, untuk support terdekat dari SAME. Jadi kalau dia terkoreksi dulu, besok-besok terkoreksi dulu mendekati harga itu, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di situ ya. So far menurut saya SAME ini oke, ada ruang kenaikan, dan dari segi katalis juga oke, dimana SAME baru saja mengumumkan kalau SAME akuisisi Jakarta Ice Corporate. Itu salah satu bisa dibilang rumah sakit yang bergerak spesialis di bidang pengobatan mata teman-teman ya. Jadi so far SAME ini menurut saya oke, dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk SAME. Kemudian saham berikutnya ada INDI. Batu-baraan hari ini majority pada rebound ya. Salah satunya INDI. Nah, INDI ini oke teman-teman ya. INDI ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di mana lupa saya. Nah, waktu itu saya bilang INDI ada potensi membuat shoulder baru di sini. Nah, so far supportnya yang udah divalidasi itu di 2500 teman-teman ya. 2500 sampai 2470 itu merupakan support yang udah divalidasi. Jadi kalau INDI turun lagi mendekati harga itu ya, di sekitaran 2550 sampai 2500, teman-teman bisa cicil INDI kalau dia turun lagi ke situ ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 2470 ya. So far INDI ini menurut saya oke ya. Terlihat dari volume dia koreksi itu tipis-tipis ya. Jadi kalau shoulder jadi break 2850 itu potensi INDI ke 3000 dan 3200 itu ada ya untuk INDI. Jadi so far
menurut saya ini sudah cukup menarik buat teman-teman masukkan ke watchlist. Kemudian entry-nya itu di sekitaran harga 2.550 sampai 2.500. Oke, itu untuk ini. Kemudian ada saham Palm yang udah sering kita bahas juga ya. Untuk saham Palm ini katalisnya udah saya bilang juga. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Ini agak lola, saya nggak tahu kenapa. Sering sekali hari ini, belakangan ini sering sekali internetnya lola teman-teman ya. Nah, Palm ini kan udah sering kita bahas teman-teman ya, udah sering kita bahas. Dan katalis di Palm ini udah saya bilang, Palm ini mau transform menjadi perusahaan investasi ya. Nah, pertama kali kita rekom beli Palm itu di sini ya, kalau teman-teman ingat. Dan terakhir kali saya bahas Palm itu kalau nggak salah di sini. Targetnya sebenarnya udah hampir kecapai. Nah, untuk saat ini agak ribet teman-teman ya. Kita hapus dulu deh semua. Oke, kalau teman-teman perhatikan Palm ya, dari segi tren itu trennya masih bagus. Trennya masih bagus. Kemudian di sini ada dua support yang udah divalidasi. Ini support pertama, ini support kedua. Nah, Palm itu sudah confirm ya rebound di support. And then kalau kita ke time frame kecil di sini ada sesuatu yang menurut saya bisa diperhatikan ya untuk Palm. Kalau kita ke time frame 15 menit teman-teman ya, ini kita bisa hapus dulu ya. Palm ini ada potensi membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Shoulder kanan udah jadi, shoulder kiri, shoulder kanan, dan ini potensi akan jadi shoulder kanan. Nah, neckline-nya itu ada di 925 ya. Kalau dia break 925 maka potensi Palm bisa kembali ke harga 1000 teman-teman. Jadi so far menurut saya sih Palm ini menarik ya. Palm ini menarik. Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang pun menurut saya cukup oke. Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah ini ya, di bawah 850 sebagai area stop loss ya. Jadi teman-teman bisa beli setengah porsi di harga sekarang. Kemudian kalau dia break 925 teman-teman bisa beli lagi setengahnya, atau kalau dia turun lagi ke 850 teman-teman bisa beli setengahnya di situ ya. So far Palm ini ada potensi kalau menurut saya pribadi. Nah, itu untuk Palm. Kemudian ada saham Bukalapak ya, yang menurut saya masih cukup menarik ya. Ya, kalau teman-teman ingat ya, Bukalapak ini sering sekali saya bahas beberapa minggu terakhir dan so far masih sesuai dengan analisa ya. Nah, Bukalapak ini kalau teman-teman ingat ya, kita pernah rekombai Bukalapak di sekitar 330 sampai 300 dan dia rebound tepat di area beli. Nah, terakhir kali saya bahas, saya sarankan beli Bukalapak di 350. Di sekitaran 350 dan stop lossnya teman-teman bisa pasang under 350. So far ini masih oke ya. Dan kalau kita ke time frame kecil di sini Bukalapak itu potensi membuat pattern baru. Ya. Ini kita bisa besarin, ini potensi sama dengan tadi Palm tadi. Bukalapak ada potensi membentuk pattern inverted head and shoulders juga, dimana ini shoulder kirinya udah jadi, kemudian ini headnya ya, ini headnya, dan sekarang dalam proses pembuatan shoulder kanan. Nah, so far menurut saya sih oke ya, menarik menurut saya buat Bukalapak. Kalau mau beli di harga sekarang pun masih cukup oke. Ya mungkin setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi teman-teman bisa manfaatkan beli di sekitaran harga 350 atau ketika dia confirm break dari 374 ya. So far ini oke teman-teman ya. Dan kalau ini mampu di break ke atas, maka 400 sampai 420 harusnya bisa kesentuh oleh Bukalapak. Oke. Jadi menurut saya pribadi Bukalapak ini menarik teman-teman ya, menarik. Kemudian setelah Bukalapak
kita bahas dua saham yang bisa dibilang gorengan atau high risk high return ya. Yang pertama itu ASIC. ASIC ini sebelumnya pernah kita bahas ya. Sebelumnya kita bahas pernah dimana menurut saya ASIC ini ada peluang membentuk inverted head and shoulders, dan kalau kita perhatikan ASIC ya, dia turun dari resisten itu volumenya kecil teman-teman, dan hari ini ada volume gede lagi. So far menurut saya nih ASIC oke teman-teman, ASIC oke, dia turunnya juga membentuk pattern bagus, mirip-mirip falling wedge lah ya, mirip-mirip falling wedge. Jadi kalau mau beli ASIC buy on breakout ketika ASIC mampu break dari 121 sampai 122 ya. Oke, untuk saat ini ya, untuk besok kalau kelihatan ASIC ini break dari 122, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek di saham ASIC ini. So far menurut saya sih oke ya. Hari ini ada volume yang kembali meningkat, dimana sebelumnya volumenya kecil-kecil, dan kalau besok dia break 122, I guess volumenya akan gede teman-teman ya. Jadi so far menurut saya buat teman-teman yang tertarik untuk trading jangka pendek, ASIC ini bisa dimasukkan ke watchlist, kemudian lihat market besok. Kalau dia mampu breakout, teman-teman bisa buy on breakout. Kemudian berikutnya ada energi ya. Di saat IHSG lesu ya, saham-saham seperti inilah yang berpotensi teman-teman. Nah, energi ini juga sering saya bahas juga ya, Nah, so far energi ini masih menarik teman-teman ya. Energi masih menarik, dia udah confirm rebound di support di 170. Kemudian hari ini dia naik, volumenya kembali meningkat ya, so far oke ya. So far oke, potensi dia break 200 itu ada. Ya. Nah, support terdekat, ini kita bisa hapus dulu. Support terdekat itu di sini. 188 sampai 185 sebagai support. Ya, kalau di dekat-dekat 185, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness, atau kalau dia break 200, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya. So far menurut saya sih energi ini menarik ya, kalau dari segi teknikal ya. Kalau dari fundamental perusahaan, teman-teman bisa analisa sendiri. Nah, dan kalau kita tarik lebih jauh ya, ini kan sahamnya sebenarnya uptrend ya. Kalau kita lihat trennya, dia uptrend teman-teman. Dia naik dari 50, kemudian konsolidasi cukup lama, dan kemudian udah mulai naik lagi. Nah, hopefully dia break 200. Nah, kalau dia break 200 dan bertahan di atas itu ya, ini kan sempat break sebenarnya. Sempat break kemudian false, dan kalau besok dia break lagi, maka potensi itu confirm ya, confirm, dan ada potensi melanjutkan kenaikan ke sekitaran 230-an. Jadi menarik kalau menurut saya untuk energi ini sendiri. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Di saat market lagi jelek pun, saham-saham yang beberapa hari yang lalu kita bahas oke ya pergerakannya. Jadi so far dari segi saya pribadi, porto saya masih oke ya. Hopefully teman-teman juga portonya masih bertumbuh ya. Sekian pembahasan kita, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selamat malam.